Masih sendirian? Mana nih Bu Erna? Bu Erna, Bu Erna. Itu ada Bu Erna. Mari kita tarik. Mari kita tarik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, selamat tahun baru selamat Kak tahun Yesi. baru. Ya, puji bagi nama Tuhan kalau pada hari ini minggu kedua di tahun baru 2021 kita bisa bersekolah minggu kembali ya Bu Erna. Anak-anak sekolah minggu sangat pinter-pinter karena kemarin sudah 31 hari melakukan perbuatan baik. Wah, tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tapi jangan Hebat. berhenti di situ ya, Iya. karena melakukan berbuat baik harus dilakukan berulang-ulang agar Mantap. kita bisa menjadi berkat. Amin. Nah, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Kami mau sekolah minggu, kita mau memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saat ini kita akan naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Yuk, dengan sukacita ya. Yeay. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon duri, lalu turun hujan, binatang turun lagi. Au, au, au. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi. Syut, syut, syut. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah bisa melakukan perbuatan baik, sungguh hebat dan luar biasa. Di dalam firman Tuhan pun ada kisah seorang anak yang dia juga melakukan kebaikan. Sebenarnya hal yang sedikit, yang gak penting, ternyata bisa membuat orang lain diberkati melalui perbuatan baiknya. Pengen tahu kisahnya? Apa ya kira-kira ceritanya? Apa ya? Yuk ikuti, jangan sampai kalian terlewatkan. Siap. Halo teman-teman, perkenalkan, aku adalah anak yang mempersembahkan bekalku kepada Tuhan Yesus. Aku tahu itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Dia berbuat baik kepadaku dan kepada kami semua. Kalian tidak perlu tahu deh namaku siapa, karena kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tidak perlu kita pamer-pamer. Misalnya begini, hai pengumuman, yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan itu aku. Namaku Tony. Hebat kan aku? Nah, kalau seperti itu namanya sombong. Kalau kita sedang memberi, orang-orang tidak perlu tahu. Biarkan Tuhan saja yang tahu. Gak perlu dicantumkan namanya, dan gak perlu dimuat di berita atau disiarkan di TV. Nah, ini ceritaku. Di suatu kesempatan, aku ikut Yesus. Dia sedang mengajar sampai menjelang malam tiba. Dan di tempat itu jauh dari warung dan toko, karena di tempat itu sunyi. Semua orang, termasuk juga murid-murid Yesus, lapar. Aku memberikan bekalku kepada Om Andreas.
dan Om Andreas memberikannya kepada Yesus, karena Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Aduh, aku jadi malu. Lah ini kan bekalnya anak kecil, cuma sedikit. Aduh, gimana nih? Tuhan Yesus ternyata mau menerima persembahanku yang cuma 5 roti dan 2 ikan itu. Bekal seorang anak kecil seperti aku. Duduknya berkelompok-kelompok. Saat itu ada banyak sekali orang, sekitar 5.000 keluarga. Bayangkan, kalau satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya, maka itu artinya kami saat itu ada 15.000 orang. Wow, banyak sekali bukan? Pada waktu itu terjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Kami disuruh duduk di rumput. Setelah 5 roti dan 2 ikan bekalku itu kuberikan kepada Yesus, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagi-bagikannya kepada kami semua. Kami semua makan kenyang. Ada yang nambah, ada yang minta tambah lagi. Bahkan ada sisanya, yaitu sisa 12 bakul penuh roti. Wow, luar biasa. Aku tidak saja dengan sukacita memberikan 5 roti dan 2 ikanku pada Yesus, tetapi aku juga mau mempersembahkan seluruh hidupku pada Tuhan Yesus. Gimana caranya? Semua yang aku lakukan adalah untuk Tuhan Yesus. Cita-citaku semua aku persembahkan buat Tuhan Yesus. Gimana teman-teman? Apa kalian juga mau sepertiku mempersembahkan bukan hanya 5 roti dan 2 ikan ini saja, tetapi mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan? Hidup ini sangat berharga dan mulia. Hidup ini sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Maka jangan isi hidupmu dengan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, saatnya kita akan menghafalkan ayat emas hari ini. Kita akan buka di Roma 12 ayat 1. Leo, ikut baca sama mama ya? Oke. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayo, Wan. Ayo. Oh ya, apa? Ayo. Oh iya, tadi udah dengerin ya firman Tuhannya. Nah, kita mau lihat video kesaksian dari teman-teman sekolah minggu kita. Yuk kita lihat. Bagaimana pengalamanmu selama 31 hari melakukan kegiatan Aku Bisa Lakukan Kebaikan? Senang. Aku senang banget. Langsung senang. Senang. Saya sangat senang. Saya merasa senang. Aku senang Apa yang membuat kamu senang atau tidak senang? Melakukan firman Tuhan. Soalnya bisa membantu mama, papa, dan adik. Soalnya Nelson mau bikin mama, papa senyum. Membantu papa dan mama. Saya sangat senang karena bisa melakukan kebaikan setiap hari. Yang membuat saya senang adalah saya bisa melakukannya dengan senang hati.
Karena dengan jurnal itu, aku jadi semangat melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarku. Dan aku juga belajar banyak hal dari jurnal ini. Di saat pandemi ini, kita memang tidak bisa kemana-mana. Tapi kita masih bisa berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti misalnya kita membantu mama kita membantu orang tua kita, maupun kita berbagi dan hidup rukun dengan saudara. Apakah ada kesulitan saat melakukan kegiatan ini? Tidak. Bisa semua, tidak ada kesulitan. Nggak ada, langsung suka. Menahan marah. Melakukan kebaikan sama sekali tidak sulit jika dilakukan dengan senang hati. Saat saya disuruh menahan amarah. Kesulitan aku dalam jurnal ini adalah aku tidak bisa mengontrol emosi, sehingga aku masih sering tidak menyenangkan hati Tuhan dengan perkataanku. Apakah harapanmu dengan kegiatan ini? Menyenangkan Tuhan. Pingin bulan depan ada lagi tugas seperti ini. Nasri mau jadi anak baik dan anaknya Tuhan Yesus yang hebat. Bisa lebih taat kepada Tuhan Yesus dan mama dan papa. Harapan saya melakukan kebaikan dapat terus saya lakukan setiap hari dan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan dengan kegiatan ini semoga saya menjadi lebih baik dan lebih disiplin. Bagaimana pendapat orang tua tentang kegiatan ini? Kami sebagai orang tua dengan anak-anak melakukan kegiatan ini, anak-anak belajar untuk melakukan hal-hal sederhana, melakukan firman Tuhan, yaitu dengan lebih mengasihi orang tua, saudara, juga peduli dengan lingkungan di sekitar, terutama di rumah. Terima kasih untuk bimbingan Bapak Ibu guru sekolah ini. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama sangat senang. Dadah. Saya berharap dengan Nelson melakukan kebaikan bisa menjadi anak yang patuh, anak yang baik, anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Sangat mendukung sekali dan mengucapkan terima kasih buat perhatian guru-guru sekolah minggu terhadap anak kami. Semoga terus terjalin komunikasi yang baik antara guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Dan terjalin komunikasi yang baik antara guru sekolah minggu dengan orang tua anak sekolah minggu. Terima kasih. Pendapat orang tua saya tentang kegiatan ini sangat baik dan positif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendapat orang tua saya tentang kegiatan ini, orang tua saya mendukung supaya saya lebih menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih. Bagaimana kisahnya? Luar biasa kan? Jadi jangan menganggap anak kecil tidak bisa menjadi berkat. Kalian pun bisa menjadi berkat. Serahkan hidupmu bagi Tuhan dan kiranya hidupmu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita pujikan lagu Kalau Ku Hidup, Hidup Bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
Yuk kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kalian yang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar banyak Bapa tentang bagaimana kami tetap berbuat baik kepada semua orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan supaya Abah Kris bisa tetap berbuat baik, anak-anak bisa tetap menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk semua orang yang mungkin belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing supaya tetap bisa bercahaya dan tetap menjadi terang. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.